Di balik bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera, ada salah satu faktor yang jadi pemicu kuat, yakni degradasi lingkungan. Sumatera telah kehilangan area hijaunya secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Area hijau ini beralih fungsi menjadi perkebunan, terutama sawit, perumahan, atau pertambangan. Imbasnya tanah semakin kehilangan kemampuan menyerap air dan menyebabkan mudahnya air hujan berubah menjadi banjir. Lantas seberapa besar pengurangan area hijau yang terjadi dan apa solusi yang dapat diberikan untuk mengurangi semakin tergerusnya area hijau ini? Simak selengkapnya dalam video berikut. Bencana banjir bandang dan longsor yang bertubi-tubi menerjang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat baru-baru ini bukan semata-mata takdir alam. Dalam laporan harian Kompas, di balik curah hujan ekstrim yang dipicu siklon tropis Senyap dan Koto, terdapat kontribusi besar dari ulah manusia berupa penyusutan drastis kawasan resapan air. Ya, ada dua dimensi yang dalam tanda kutip berperan pada bencana banjir longsor di Sumatera. Dimensi pertama adalah faktor atmosfer atau kondisi langit, di mana curah hujan dengan intensitas ekstrim ditambah dengan durasi yang tak biasa. Jadi salah satu faktor air bisa menuju daratan dari atas. Sementara dimensi lainnya adalah bumi kehilangan daya tahan. Hal ini dipicu karena degradasi lingkungan. Analisis para pakar menunjukkan hilangnya penampakan area hijau dari tahun ke tahun di Sumatera telah menghilangkan kemampuan bumi untuk menyerap air. Kondisi ini mengubah air hujan menjadi aliran air yang mematikan, membawa lumpur dan memicu longsor besar. Intensitas hujan lebat yang dipicu siklon tropis Senyap dan Koto hanya menjadi pemantik. Seorang pakar hidrologi dari Universitas Padjadjaran, Chai Asdak menegaskan, skala bencana ini adalah bukti nyata adanya degradasi lingkungan yang masif Minggu 30 November 2025. Lahan-lahan di pegunungan atau perbukitan tidak lagi mampu menahan laju air saat hujan lebat. Alhasil sebagian besar air mengalir di permukaan tanah sehingga memicu banjir. Konsentrasi air yang tinggi di lahan curam sangat rentan mengalami tanah longsor. Senada, dosen program studi teknik geodesi dan geomatika Institut Teknologi Bandung atau ITB, Heri Andreas menjelaskan, banjir tidak hanya tentang curah hujan, tetapi juga bagaimana air diterima, diserap, dan dikelola oleh permukaan bumi. Rusaknya lingkungan, perubahan tutupan lahan, dan menurunnya kapasitas tampung wilayah menjadi faktor penting yang memperburuk dampak banjir. Ia menambahkan kawasan dengan tutupan vegetasi alami seperti hutan dan rawa punya kemampuan serapan air tinggi. Kemampuan serapannya jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah yang telah berubah fungsi menjadi permukiman, perkebunan, atau area terbuka tanpa vegetasi. Ketika kawasan tersebut terdegradasi, kemampuan infiltrasinya menurun signifikan dan menyebabkan peningkatan runoff alias aliran air yang jauh lebih besar. Lalu apa solusi dari masifnya alih fungsi hutan ini? Menurut Chai Asdak, membuat izin manfaatan lahan harus diperketat dan dianalisis dengan cermat. Chai menyebut jangan sampai program-program bangunan nasional justru ditumpangi aktivitas yang merusak lingkungan. Kebijakan ini berada pada sejumlah sektor seperti kehutanan, pertanian, perkebunan, serta energi dan sumber daya mineral. Sebab manfaatan lahan seringkali terkait dengan produksi kayu, food estate, kebun kelapa sawit, dan pertambangan. Sekarang mari kita ambil contoh alih fungsi hutan menjadi kebun kelapa sawit. BPS mencatat luas area perkebunan sawit di Provinsi Riau mencapai 3,4 juta hektar atau setara 38% dari luas Provinsi Riau pada tahun 2023. Sementara di Sumatera Utara, luas kebun sawit sebesar 1,57 juta hektar atau mencapai 21,5% dari luas provinsi.
Kekhawatiran terbesar adalah program nasional dimanfaatkan secara sembarangan, yang mana daya rusaknya bisa jauh lebih besar. Pada akhirnya masyarakat jugalah yang akan menanggung kerugian jika terjadi bencana. Saya menambahkan informasi mengenai potensi cuaca ekstrim diharapkan diinformasikan lebih dini ke masyarakat. Dengan begitu warga dan pemerintah daerah dapat membangun kesiapsiagaan untuk meminimalkan dampaknya. Bencana di Sumatera bukan sekadar soal hujan yang turun terlalu deras, bukan juga semata siklon yang datang beruntun. Di balik banjir bandang dan longsor yang menelan lebih dari 400 nyawa, ada jejak panjang ulah manusia. Isinya longgar, tutupan lahan yang hilang, dan hutan yang berubah menjadi sawit, tambang, dan permukiman. Ketika vegetasi ditebang, kemampuan tanah menyerap air juga ikut hilang. Hujan yang dulu meresap perlahan kini berubah menjadi arus deras yang membawa lumpur, kayu, dan nyawa. Sejumlah pakar sudah mengingatkan ini bukan hanya tentang curah hujan, tetapi bagaimana kita memperlakukan bumi yang menampungnya. Luas perkebunan sawit yang menguasai jutaan hektar lahan di Sumatera adalah gambaran betapa masifnya alih fungsi. Dan ketika kebijakan tata guna lahan rapuh, ketika pengawasan yang tidak sekuat eksploitasi, maka masyarakatlah yang akan menanggung akibat paling berat. Maka bencana ini bukan akhir, melainkan alarm. Alarm yang mengingatkan bahwa degradasi lingkungan tidak pernah terjadi tiba-tiba. Pertanyaannya, seberapa serius upaya pemerintah untuk memperbaiki sistem tata kelola lahan sekaligus memperbaiki lahan hijau yang telah hilang. Kompas.com membuka donasi bagi saudara-saudara kita di Sumatera. Tautan tersedia di kolom deskripsi. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.